Shalom saudara, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi kehidupan saudara semua. Mari, sebelum saya membagikan refleksi Gema hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca firman Tuhan dan juga merenungkan akan bagian firman Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang diberitakan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita semua hari ini adalah dari Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Matius, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah mengenai Tuhan Yesus menenangkan badai di dalam bagian yang kita baca ini adalah salah satu kisah yang paling sering dikhotbahkan di gereja-gereja semasa pandemi ini. Kisah ini memang dapat memberikan penghiburan kepada kita semua bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup dengan mudah meredakan semua badai permasalahan hidup kita. Karena Dia adalah penguasa dari seluruh alam ciptaan ini. Dan oleh sebab itu yang kita butuhkan adalah percaya bahwa Dia akan menolong kita. Namun saudara yang terkasih, yang menjadi masalah dengan pemahaman seperti itu adalah bagaimana jika ternyata Tuhan mengizinkan badai itu tidak kunjung usai. Padahal di saat yang sama kita tahu bahwa Tuhan dapat dengan mudah menghapuskan seluruh permasalahan kita dan membuat hidup kita seperti ada di air yang tenang. Bukankah mudah saja bagi Tuhan? Dalam keadaan demikian, apakah kemudian kita akan meragukan kuasa-Nya? Ataukah kita meragukan kasih-Nya kepada kita? Lalu, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Tuhan Yesus yang menenangkan badai ini? Saudara yang terkasih, untuk mengerti akan kisah ini, kita perlu melihat terlebih dahulu perikop sebelumnya, yaitu di dalam Matius pasal 8, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Saudara boleh membacanya nanti. Ada seorang ahli Taurat yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ada yang lain berkata demikian, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati." Saudara, setelah percakapan tersebut, barulah Tuhan Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya kemudian mengikutinya. Oleh sebab itu, kita dapat mengerti
bahwa adegan Tuhan Yesus menenangkan badai adalah sebuah adegan yang diperuntukkan khusus bagi mereka yang seharusnya sudah siap untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka seharusnya sudah siap dengan segala resiko sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop sebelumnya. Namun ternyata badai di Danau Galilea membuat mereka sangat ketakutan dan kehilangan iman percaya mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kemudian dia bangun dan menegur mereka dengan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu Tuhan Yesus menenangkan badai itu. Badai yang sesungguhnya bukanlah ada di Danau Galilea. Badai yang sesungguhnya ada di hati para murid yang rupanya tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, mengikut Tuhan Yesus membutuhkan kepercayaan penuh kita kepada Dia. Mempercayakan diri kepadanya dengan segala resikonya. Badai permasalahan hidup mungkin akan Tuhan izinkan terus ada di dalam hidup kita. Tetapi sekiranya Tuhan berkuasa atas hati dan jiwa kita, sehingga kita bisa tetap tenang berjalan bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini. Jika Tuhan adalah Sang Penguasa, maka seharusnya Ia juga berkuasa atas hati masing-masing dari kita. Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk refleksi Gema yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman yang kami dengar hari ini boleh terus ada di dalam hati kami. Kami ingat dan kami sungguh-sungguh menaruh iman percaya kami kepada Engkau, Sang Penguasa hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.